Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Horor Rega Sukma. Kali ini sembari teman-teman menyaksikan atau menonton ya proses pembuatan ilustrasi webtoon Gemala, saya akan kembali lanjut bercerita tentang cerita misteri, ya kisah-kisah misteri yang dialami masih oleh orang lain yang pernah saya dengar. Jadi belum saatnya menceritakan punya saya. Nanti harus minta persetujuan beberapa pihak. Nah, saya akan mulai bercerita tentang pendakian Gunung Sindoro pada tahun 2002 yang dilakukan atau ya dilaksanakan ya oleh teman-teman yang boleh dibilang satu usia sama saya itu. Ini cerita ini dialami oleh Taufik, Salim, Udin, terus Yati, sama Arum, berlima. Nah, mari kita mulai ceritanya ya. Jadi mereka ini masih awal-awal masuk SMA. Jadi waktu masuk SMA itu pada nyari unit apa istilahnya ya, ekstrakurikuler. Mereka ketemulah Mapala. Kalau bukan itu bukan Mapala ya, Sispala, siswa pecinta alam. Jadi mereka ikutan ekskul Sispala, ketemu karena mereka itu kebanyakan trekking sebetulnya. Jadi kayak pramuka semi-semi, karena sebetulnya orang yang ikut Sispala itu orang yang ikut jadi pembina pramuka nantinya. Banyakan begitu kakak kelasnya gitu. Dan diampu juga oleh senior yang memang ya yang ikutan di eskul pramuka juga. Jadi senior kakak kelasnya, nah mereka kan kelas 1 nih, mereka teman-teman kelas 1, yang kelas 3 ini biasanya yang ngampu pramuka tiap hari Jumat. Nah, si Taufik ini yang pertama kali bergabung di Sispala, sampai kemudian ketemu teman-teman yang lain dan akrab di situ. Mereka latihannya biasanya di belakang tiap hari Sabtu. Ada di SMA itu ada kayak semacam apa tuh yang buat kayak panjat dinding itu loh, wall climbing itu. Nah udah ada itu, ada tools itu untuk latihan setiap Sabtu, dan biasanya lebih banyak trekking. Cuman memang belum pernah mereka terjun di lapangan langsung, jadi kayak mendaki itu belum saatnya. Sampai satu masa mereka ikut Sispala selama 1 tahun penuh. Kemudian baru ada pengukuhannya pun bukan di gunung, jadi cuma di perbukitan, masih di satu kabupaten yang sama lah, pokoknya cuma diajak mendaki perbukitan. Di situ ada acara pengukuhan malam, rebutan ini syal, apa tuh ya, syal itu loh yang kita nyebutnya syal itu, syal yang nantinya dilipat, ikat kayak semacam ikat di, kalau di ini ya, pakaian adat ya. Nah di situ ada ininya, ada logo Sispalanya SMA itu. Jadi itu momen pengukuhannya. Nah ini ada cerita ini dimulai setelah momen pengukuhan Sispala angkatan baru oleh kakak kelas. Jadi ada Topik, ada Salim, ada yang lain, ada banyak. Nah pada saat pengukuhan mereka digembleng, nangis gitu, biasalah ya diceritain yang sedih-sedih, sampai kemudian mereka dikuatkan mentalnya. Nah akhirnya masuk sekolah lagi. Itu peristiwanya kan kalau nggak salah setelah semesteran akhirnya pada nganggur, mau naik kelas 2. Ada wacana nih dari kakak kelas yang kelas 3, karena bentar lagi mau lulusan, untuk mendaki Gunung Merapi. Pada diajakin tuh si adik-adik kelas yang kelas 2 dan kelas 1. Tidak diceritakan sih jumlah siswa yang ikut Sispala ekskulnya ini berapa orang. Cuman waktu itu ada narasi, ayo kita mau ke Merapi kayak gitu, kayak semacam apa ya, ya sebenarnya cuma sekedar have fun. Cuman si anak-anak kelas 1 ini diajakin juga, mau nggak bayar segini berapa gitu, 30.000 zaman segitu, berapa 20.000 lah pokoknya. Nanti semuanya dihandle oleh kakak kelas 3 itu. Sekitar masih direncanakan nanti sekitar 3 atau 1 bulan lagi lah, jadi 3 minggu atau 1 bulan lagi gitu, ditungguin gitu. Tapi di tengah jalan ternyata rencana itu digagalkan. Udah pada semangat nih anak-anak kelas 1, kelas 2 nya sih udah pernah ya. Jadi yang anak-anak kelas 2 ini sudah pernah
bareng-bareng atas nama Sispala SMA itu mendaki ke mana entah. Jadi udah punya pengalaman itu. Nah, yang anak kelas 1 ini kan belum pernah. Jadi semangat banget lah ceritanya. Yang anak kelas 1 ini ya Taufik Salim itu. Pokoknya udah semangat banget, wah ini merapi kayak gitu, udah direncanakan panjang. Tiba-tiba dengar kabar digagalkan. Tidak diceritakan, kayaknya mau try out atau apa gitu kelas 3-nya. Nah, yang kelas 2-nya itu dikit jumlahnya. Jadi populasi mahasiswa ekskul Sispala itu kelas 3 dominan, kelas 2 sedikit, kelas 1 banyak. Sebetulnya banyak lah, lebih banyak dari yang kelas 2 intinya. Jadi dominasinya begitu. Nah, kelas 2 ini karena sedikit, jadi nggak mau kalau digagal rencana ya sudah, nggak usah diteruskan, buat apa gitu poinnya. Karena nggak seru, nggak ada senior gitu. Dan mungkin juga bisa jadi karena si yang kelas 2 ini nggak paham jalur juga gitu. Nah, akhirnya ya sudah digagalkan. Wah, sedih lah sih kelas 1 ini yang rencananya mau ikut. Tadinya ada 10 orangan lah yang mau ikut. Akhirnya Topik ini berinisiatif ngomong ke teman-temannya, kita mendaki sendiri aja kayak gitu. Waduh, nggak berani lah, kan kita nggak punya pengalaman gitu. Ya kalau ke Merapi kita nggak ada pengalaman, kata Topik. Ya, inisiatornya ini Topik ya. Ya kalau ke Merapi memang nggak ada pengalaman, tapi ke gunung lain mungkin aku punya kayak gitu. Si Topik bilang, lu kemana gitu? Ke Sindoro. Tapi aku belum pernah ke Sindoro banget sampai ke atas. Tapi dulu waktu SMP itu pernah bareng-bareng sama sepupunya yang tinggal di desa di bawah kaki Gunung Sindoro gitulah ceritanya. Wah, ya menarik nih, daripada semangat yang tadi terpatahkan gak tersalurkan, ya lebih baik dilaksanakan aja deh kayak gitu. Ayo deh, boleh deh, akhirnya kumpulin yang masih mau mendaki nih, dikumpulin. Terkumpulah 6 orang aslinya. Jadi ada Taufik inisiator, Salim udah pasti ikut karena yang tadi ngobrol. Terus akhirnya Udin ikut, terus ada Yati akhirnya mau, itu cewek ya, Yati ikut. Ada Septi itu sama temennya sama Septi udah mau ikut nih. Oke, sip lah, tapi ragu-ragu. Jadi kayak 50-50 lah. Kenapa? Karena ya tadi itu tidak ada senior yang mengampu gitu, sehingga kayaknya mustahil deh ini kayak gitu. Jadi dia masih ada keraguan. Nah, Yati itu akhirnya ngajak Arum. Sayangnya Arum ini bukan orang Sispala. Jadi dia cuma diajak gitu, mau nggak jalan-jalan. Wah, ini jebak nih. Yang ini yang kemudian jadi problem besar banget di depan. Ayo mau nggak Rum, ikutan Rum, mendaki Sindoro kayak gitu kan. Nggak ngomong mendaki Sindoro, pokoknya jalan-jalan ke gunung. Di kepalanya Arum ya nggak ada narasi mendaki gunung dengan penuh tenaga atau segala, nggak ada. Cuman memang disiapin alatnya pun kita bicara tahun 2002. Di mana mendaki gunung itu bukan sebuah tren. Hari ini tuh kayaknya tren banget gitu. Kalau lihat di channel-channel horor tuh kayaknya semua, bahkan ada yang khusus nyeritain cerita pendakian, cerita mistis pendakian gitu. Segitu populernya sejak film 5 cm ya. Nah, ini kan waktu itu belum seperti itulah. Dan bisa diceritakan waktu itu ketika cerita ini saya dengar juga, nggak ada sleeping bag. Itu mewah banget kalaupun ada. Ini nggak ada beneran sleeping bag, nggak punya itu satu anak-anak rombongan itu. Nah, cuman kan ini tidak resmi dari Sispala, karena ini kan hanya Topik inisiatornya dengan asumsi ini anak-anak SMA kelas 1 yang masih belagu, baru beres pengukuhan, merasa gue bisa nih mendaki gunung nih. Akhirnya bersepakat, terkumpul 6 orang. Wah, 6 orang udah disepakati. Ya udah nih, karena ngitung mundur dari deadline nanti bakal masuk sekolah lagi kelas 2, dipercepat aja kayak gitu kan. Nanti pasti ada daripada direncanakan lebih lama gagal gitu kan. Suka gitu ya, kalau kita kelamaan merencanakan akhirnya gagal juga. Udah lebih ke impulsif aja kita kayak gitu. Ya udah, kapan mau berangkatnya? Besok Sabtu kayak gitu. Waduh, gila ya. Udah Sabtu aja berangkat mendaki, ketemu malam, Minggu pulang kayak gitu. Cuma sekali aja udah, pokoknya ngejar matahari terbit, turun, pulang, udah kayak gitu aja, sesimpel itu gitu. Lokasi Gunung Sindoro itu masih dekat lah dari kabupaten tempat mereka tinggal. Emang dekat karena kan kalau ke Merapi jauh ya, ke Jogja gitu, jaraknya bisa ke lokasinya aja bisa jauh gitu. Ini dekat, dan ada nilai plusnya tadi, ada saudaranya Taufik di
desa di bawah kaki Gunung Sindoro. Bersepakat, akhirnya pas lagi hari H mau keberangkatan naik call ke terminal, naik bis ke bisnya itu bis 3/4 ya, mau ke arah Wonosobo itu Septi nggak muncul gitu. Ini gimana nih, udah jadi nungguin kan nih kayak gitu. Jadi untungnya si Septi ini rumahnya masih deket-deket sekolahan lah, jadi udah samperin aja, soalnya kan udah janjian. Zaman dulu nggak, ini bicara tahun 2002 di sebuah kabupaten terpencil nggak ada handphone ya. Handphone tuh barang mewah lah. Ya ada anak-anak orang tajir aja yang punya mungkin, tapi waktu itu nggak ada lah. Belum terlalu populer handphone itu. Handphone baru populer 2003-2004, baru setahun setelahnya. Akhirnya diputuskan untuk udah samperin aja ke rumahnya, didatengin ke rumahnya Septi. Kaget, rumahnya tuh tutup, rumahnya kosong gitu. Terus di tetangganya, nyari siapa mas? Nyari Septi bu, ini teman-temannya gitu. Oh Septi sekeluarganya pergi kemarin ya gitu. Waduh, ini udah ingkar janji, bukan ingkar janji sih, tapi kok nggak ngabarin kalau nggak jadi gitu loh. Jadi memang Septi ini kan yang paling ragu ya. Akhirnya gagal karena nggak ada orangnya, ya sudah tinggal. Akhirnya 5 orang berangkatlah ke Wonosobo. Itu udah dalam kondisi terlambat karena tadi sempat nungguin si Septi ini yang ternyata tidak ada kabar. Dan mungkin saya bisa ngerti ya, karena waktu itu kan libur sekolah, jadi ngontaknya nggak bisa gitu. Gimana ya, kalau ngabarin besok kok nggak bisa ikut misalnya, itu agak susah gitu. Apakah harus dengan datang ke rumahnya ngasih tahu salah satu temennya, bisa seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan, dan mungkin kepergian Septi ini cukup mendadak sehingga tidak sempat ngasih tahu. Udahlah, akhirnya yaudah 5 orang berangkat, Salim, Taufik, Udin, Arum sama Yati. Nah ini yang problem, karena ini kan di luar Sispala. Ternyata si Salim ini udah minta izin ke kakak kelas untuk ini minjem tenda, boleh nggak gitu. Dimaklumi lah si kakak kelas ini pasti mau mendaki, dianggapnya mau mendaki ke bukit karena kan nggak izin ya. Jadi cuma pinjam aja tendanya itu warnanya yang army itu loh. Ini bukan tenda yang parasut ya, ini tenda yang jadul itu, tenda yang kayak tentara punya. Jadi Salim ini besar badannya, jadi Salim yang bawa tenda sama kompornya juga yang agak gede, belum seperti sekarang lah kompor yang compact gitu, apalagi pakai gas bagus gitu. Zaman dulu masih yang ya begitulah, biasa aja kompor ya, pakai gas juga cuman besar, kompornya tuh bulat bentuknya, saya tahu karena ada fotonya. Terus akhirnya berangkat berlima, nyampelah di Wonosobo. Tentu saja jadinya jatuhnya sore ya, karena terlambat tadi, udah kumpulasinya pagi terus siang, jadi malah perjalanan ketemu sore. Saudaranya Taufik ini tinggal di Banaran, ada Banaran, desa Banaran. Kalau nggak salah sekarang juga ada jalur Banaran dibuka, Banaran Banaran ya nama lokasinya. Nah saudaranya Taufik di Banaran namanya Sindu. Si saudaranya namanya Sindu ini nyampe di rumahnya dilarang langsung sama orang tuanya, aja munggah siki kayak gitu, jangan naik sekarang kayak gitu, malam 1 suro kayak gitu. Ternyata nggak tahu mereka kalau itu malam 1 suro, pokoknya hari apa saya nggak lupa, harusnya sih hari Sabtu itu peristiwanya. Jadi kayak pokoknya malam 1 suro aja, atau hari larangan, jangan mendaki lah kayak gitu loh. Si yang larang itu ibunya Sindu, masih buliknya Taufik. Kenapa Lik kayak gitu, sajalah aja kayak gitu, jangan nanti kenapa gitu, soalnya lagi bukan saat yang tepat lah kayak gitu. Terus apalagi kalian ganjil gitu, baru nyadar kan, oh iya ya berlima nih kayak gitu. Akhirnya terus masa nggak jadi sih, udah nyampe sini udah aja tuh ngemah di situ. Jadi kayak nunjuk perbukitan, udah sana ngemah di situ, bikin kemah di sekitar situ aja ya, di antar si Sindu nantilah. Di sana ada kayak bumi perkemahan juga mungkin, saya kurang tahu, tapi situ aja lah, nggak usah naik kayak gitu. Terus celingak berdua, what's the point gitu, orang kita tujuannya justru menebus kegagalan rencana ke Merapi, kok malah nggak jadi ini. Dan mereka semua ini bernafsu kecuali Arum ya, Arum nggak tahu apa-apa. Dan waktu Arum kaget karena Yati ngomong, ini kok dingin banget ya, udah baru nyampe desa situ udah dingin ya gitu. Ya emang di gunung ya dingin ya gitu. Nah ini gimana ceritainnya, Arum ini pakainya sendal
jepit, jadi nggak tahu gitu kalau ini mau mendaki bukit apa gimana gitu. Yang lain aja mungkin bukan batu gunung kali ya. Ini beneran clueless lah anak-anaknya, meskipun sudah ada pembekalan ya. Paling tidak mereka punya 40% persiapan, tapi sisanya benar-benar ya blank aja udah gitu. Wah, akhirnya berembuk, tapi li kepengen gini diceritakanlah alasannya si Taufik ini, nafsunya dia untuk mendaki Sindoro itu kayak gini kan dulu pernah kayak gitu. Jadi Taufik itu pernah dulu memang sama Sindu sama teman-temannya zaman SMP. Terus akhirnya berembuk sama bapaknya, ya udah nggak apa-apa silahkan gitu, tapi ya udah mendaki aja, berangkat sekarang aja, nanti kalau ketemu malam ngaso langsung, jangan narusin perjalanan, langsung bikin tenda sedapatnya aja, karena sebetulnya di titik manapun bisa melihat ini apa namanya sunrise katanya gitu. Kalau lewat jalur situ saya nggak tahu lah pastinya seperti apa, tapi bapaknya membujuknya gitu. Ibunya masih nggak ikhlas ya, ibunya Sindu ini, bapaknya Sindu yang meyakinkan gitu. Wes Sindu ikut aja. Sindu ini jauh lebih tua usianya. Jadi mungkin katakanlah kalau Taufik ini kelas 1 SMA, ini kelas 3 atau ya udah mau kuliah lah. Sehingga ya udahlah dijagani aja gitu. Dijagani sama Sindu aja gitu. Ya udah berangkatlah. Menjelang sore itu jam-jam 3, jam-jam 4 baru jalan, dan itu kondisinya udah apa ya, kalau di gunung itu ya dingin gitu, sudah mulai turun suhunya. Harum kaget tapi nggak ngomong karena yang lain tuh kayak biasa aja, nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu kelelahan atau khawatir gitu, sehingga Harum merasa gue aja kali yang cemas berlebihan kali. Akhirnya udah berangkatlah mereka. Ini yang tidak diceritakan Arum di awal ya, nanti diceritain di akhir aja. Jadi mereka berangkat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi udah di warning nggak boleh ngelewatin malam dan turun sepagi mungkin supaya tidak kenapa-napa. Berangkatlah mereka. Baru berapa meter, berapa menit kali, belum ada 1 jam. Si Arum itu udah kecapean banget, kayak aduh kok mendaki sih kayak gitu, ngomong ke Yati, kok nggak ngomong kalau mendaki kayak gitu, kecapean ya kayak gitu. Ya enggak sih, cuman kok mendaki kayak gitu, nggak ngasih tahu gitu. Ya aku nggak apa-apa sih kayak gitu. Ya wes terusin aja kalau nggak apa-apa. Terus berangkat. Oh ya, perbekalan yang perlu saya ceritakan ya. Jadi yang lain kayak Salim, yang cowok-cowok Salim sama Taufik itu dibekali sayur mentah, nanti suruh direbus gitu di puncak di puncak Sindoronya. Dimanapun lah pokoknya mereka ngecamp, suruh ngerebus sayur aja gitu. Terus dibawain juga lauk pauk kayak gitu, mungkin kayak semacam rendang kali ya, saya nggak tahu lah zaman segitu, dan mungkin bukan rendang ya, populer kayak semur daging. Nah si Arum dan Yati ini cewek, bawanya tuh kayak coklat batangan, terus sama susu yang kayak gitu-gitu, roti agak lebih modern aja. Berangkatlah mereka, masih lanjut perjalanan. Akhirnya Sindu di tengah jalan tuh ngomong kayak gini, Pik, kamu masih hafal kan nih gitu. Ya masih gitu. Ya apalah gitu, kan cuma lurus kan. Iya cuma lurus kok, jalurnya ini cuma lurus, aku ngantar sampai sini aja ya, kata Sindu gitu. Loh kenapa gitu, besok tuh sebetulnya aku harus ngantar sayur. Jadi dia ada kayak kerjaannya dia itu ngeload sayur. Itu sentranya kalau di situ petani sayuran gitu di gunung, ngantar sayur sama nuker pupuk gitu. Jadi nggak bisa nerusin, soalnya harus pagi-pagi banget berangkatnya. Takutnya kalau memang ngejar sunrise banget kan jadinya pagi sunrise, matahari terbit kan. Kalau turun takutnya dia nggak ngejar, karena dia harus berangkatnya pagi banget, turun ke daerah-daerah mana nggak tahu lah, bawa sayur nuker pupuk. Jadi naik turun bawa sayur, naik bawa pupuk kayak gitu. Waduh, terus yang lain pada gelisah. Waduh, nggak ada Sindu ini. Pokoknya kalau ada Sindu ini kayak ini orang situ gitu, pemuda. Kalau sebenarnya sekarang akam sih ya, anak kampung sini. Ini kalau Sindu turun, ya masa kita doang ini, benar-benar orang-orang hijau ini ya, paling Topik aja yang cukup paham jalur lah. Ya udah nggak apa-apa, disepakati. Habis nggak bisa ditahan, kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh. Tapi kan udah sampai atas, mungkin dengan asumsi Sindu melepas di titik yang dianggap sudah aman kali ya, sudah secure, karena ini tinggal satu doang ini. Tadinya kan lewat kebun,
ini udah lurus doang udah, nanti nyari tempat datar kalau mau mendirikan tenda. Lanjutnya kalau mau ngejar sunrise di puncak ya naik lagi aja terus turun kayak gitu, udah kayak gitu doang karena siang kan nggak perlu bikin tenda lagi ya besoknya. Ya sudah bersepakat, Sindu turun dan keluar dari grup. Balik lagi 5 lagi jumlahnya. Itu peristiwanya udah maghrib, pokoknya udah menjelang maghrib. Sindu turun sendirian dan bener-bener anak situ gitu loh, jadi anak kampung ya beneran nggak pakai perbekalan. Itu juga yang bikin Arum agak lega kali ya. Sudah nih sampai pas Sindu turun, ya udah kita gimana, ya udah lanjut ya gitu. Jadi anak-anak cewek ini kayaknya nggak dikasih beban ini ya, beban perbekalan, cuma Yati paling. Yati itu agak cewek kecowok-cowokan. Sementara si Topik Salim ini tukeran. Topik Udin itu badannya besar, dia yang bawa aqua, bawa air. Mendaki terus akhirnya ketemu maghrib, kan udah dibilang, jangan diterusin, nggak boleh lanjut gitu. Ya udah cari tempat datar. Di mana tempat datarnya, orang begini bentuknya gitu. Nah ini aneh, Arum itu tadinya kan capek banget, tiba-tiba Arum ngomong gini, ayo terus jangan di sini udah ditunggu kita kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Ditunggu apa gitu, pokoknya udah ditunggu, ayo terus jangan kelamaan di sini kayak gitu. Rum, ini kan maghrib kayak gitu. Ya mau bikin tenda di mana? Ayo. Arum ini malah menyalip rombongan. Bingung lah pada. Terus asumsi mereka sederhana, enggak, ini belum bicara mistis mereka. Jadi cuma mikir, oh mungkin udah ditunggu di puncak maksudnya. Ayo, makin semangat gitu. Narasinya sesimpel itu, beneran nggak mikirin hal-hal mistis ini. Yaudah yuk sampai ketemu tanah datar akhirnya. Nah Arum ini ngegas, cuak naik. Tapi gue udah bilang, hati pelan ini bantuin, enak kamu nggak bawa bekal, nggak bawa bawaan, enak bisa nanjak ini, tungguin nih gitu. Ya Arum cuma nungguin diem, nanti udah deket Arum naik lagi, cepet banget tadi padahal di belakang kecapean bahkan. Nah sekarang kayak mimpin gitu di depan, sampai kemudian dia berhenti di satu titik, sini gitu. Ketemulah tanah lapang datar gitu. Dan mungkin asumsinya agak aneh ya, karena kan tadi ingat ya, tadi di depan sempat ada narasi dari ibunya Sindu kalau udah ngemah aja di bumi perkemahan sesuatu. Jadi kayak ada bumi perkemahan dan elemen itu masuk di kepala mereka bahwa oke, ada bumi perkemahan di sekitar Gunung Sindoro. Dan melihat tanah lapang yang ditunjuk oleh Arum, ditemukan oleh Arum itu, kok untuk sebuah tanah lapang di gunung itu kayak rapi banget, udah tidak ada semak belukar, rapi, jadi kayak udah ada bekasnya orang mendaki gitu loh. Ya sudah sini aja. Di sini aja nih rapi nih bentuk tendanya, bentuk tanahnya. Ya nggak ada pikiran apa-apa, cuma mikir ini mungkin bekasnya pendaki sebelumnya gitu. Tapi datar, rapi, bagus gitu. Jadi kayak disediakan, silahkan berkemah di sini kayak gitu seolah-olah. Turun langsung, udah yuk menurunkan beban semuanya, yuk langsung bikin tenda malam-malam, nyalain lampu badai gitu, terus bikin tenda sedapatnya. Akhirnya satu tenda doang karena berlima ya jatuhnya, jadinya ya sudah satu grup ini tidur bareng-bareng gitu. Ini ingat nggak ada sleeping bag ya, nggak ada sleeping, cuma gelar kayak tendanya itu kan juga ada bagian alasnya ya, udah dialasin apa lagi, terus dia baru istirahat semuanya di situ. Ya sudah, nanti kalau malam baru kita kalau jam-jam 2 jam-jam 3 itu baru kita ngejar sunrise ke puncak kayak gitu. Oh ya wes, siap, sekarang istirahat dulu. Itu mungkin sekitar jam 7-an lah, jam 7-an malam, dan ya sudah sepi di gunung itu, tidak terdengar apa-apa. Ya sudah, mereka sudah melaksanakan istilahnya hasil mengejawantahkan hasil pengukuhan selama di Sispala kemarin. Latihannya udah lega, terus ngobrol gitu. Terus tiba-tiba ngomong, ini akuanya tinggal dikit gitu. Cari sungai buat ngambil air gitu. Wah, di mana ya? Udah cari aja ini, belusuk ke bawah gitu, pasti nanti nemu kayak gitu. Karena mungkin itu yang didapat selama mereka pembekalan di siswa pecinta alam itu di ekskul. Ya sudah, siapa yang mau ngalah turun, Salim. Yaudah aku tak turun nyari air gitu. Arum nunjuk situ aja tuh, tadi ada turunan di situ, mungkin ada
kayak berubah gitu. Arum tuh kenapa jadi sok tahu dah. Ini Salim ya udah ya nunjuk, dia bawa botol aquanya tadi turun. Nah enak aneh nih. Jadi pas lagi turun cek turun nemu daerah buat jalan kecil banget, bukan jalan sih, pokoknya jalur buat turun lah. Dia lagi turun gitu, dia dengar suara ngobrol. Ini kan malam, dia bawa lampu, nggak takut lah sih, Salim santai aja. Dengar suara bapak-bapak ngobrol dalam bahasa Jawa ngapak gitu. Jadi kayak ngobrol ngapak pokoknya. Itu daerah-daerah situ kayak gitu, emang kayak bahasanya agak-agak ngapak gitu loh. Terus ada yang ngobrol gitu, dia turun ketemu ada bapak-bapak lagi ngobrol di atas batu berdua, ya ngobrol biasa aja, ini gini ngobrol nggak tau lah tentang apa. Terus Salim datang, bapak itu berhenti ngobrol, set ngeliatin Salim dari langkung, Pak, permisi Pak gitu, bahasa Jawa. Si Salim nun sewu badhe mendet koyo mau ngambil air di bawah. Bapaknya nggak jauh, nggak apa, cuma ngangguk kayak gitu dong. Terus melewati mereka, bapak-bapaknya itu di atas batu berdua, batunya besar berarti ya, saya nggak diceritain detailnya, tapi kayaknya duduk di atas batu berdua gitu ngobrol, sang satu ngerokok. Saling turun aja, terus ketemu beneran ada aliran air itu. Terus ya udah dia ngisi ininya agak lama nih, terus dia belum mikir apa-apa. Terus baru pas lagi mau naik lagi, kok ada bapak-bapak di sini nih, gunung, dan mereka ngapain ngobrol gelap-gelap? Apakah mereka pemburu babi atau pemburu atau petani madu? Nggak tahu nih, soalnya kok malam gitu. Apa mungkin asumsinya cuma dua itu gitu. Apakah pemburu atau petani madu ya, atau apa ya gitu, atau pencari rotan atau apa, nggak tahu. Pokoknya yang istilahnya pekerjaan yang dilakukan di hutan gitu oleh laki-laki. Terus bingung. Mungkin itulah kayak gitu. Jadi naik, terus pas naik bapak-bapaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan batunya tadi beda bentuknya. Tadi yang dia lihat Salim itu batunya tuh besar, datar. Ada dua bapak-bapak duduk di atasnya. Terus batu itu hilang. Jadi nggak cuma orangnya, sebatu-batunya hilang. Loh, kok nggak ada batunya? Gitu. Jadi bingung. Batunya mana ya gitu. Terus dia mikir apa udah kelewatan mungkin. Bapak-bapaknya udah pergi mungkin. Udahlah, nggak hiraukan, diabaikan, lanjut naik, ketemu tenda. Salim nggak cerita. Terus akhirnya masak air, motong sayur gitu, sebelum tidur perut harus kenyang kayak gitu. Masaklah mereka. Pas lagi dibikinin, ini sekalian ngerebus coklat. Nah ada peristiwa ini, soalnya ada peristiwa ngerebus coklat tuh gimana? Jadi coklatnya tuh ditaruh di atas ketel gitu, nanti dia, karena keras banget coklatnya udah jadi es, jadi nggak bisa digigit. Ini gimana nih, coklat batangan nggak bisa digigit sama sekali ya, Silver Queen kali ya, pokoknya nggak bisa digigit aja, keras banget ini kayak gitu. Akhirnya dipanasin di atas ketel gitu, di atas ketel ada airnya, ngerebus sayur di bawahnya. Jadilah sayur, ada mie juga, dibawain daging, saya cuma dikabari daging tapi nggak tahu, mungkin semur kali ya. Akhirnya terus mereka ya biasa mengonsumsi. Arum nggak mau makan. Rum, ini minum, enggak gitu, udah nggak lapar gitu. Loh, ini udah dibikinin kok, minum aja dulu, minum teh dulu aja nih, minum anget lah. Nggak mau gitu. Yaudah nih makan nih, coklatnya udah mencair nih. Nggak mau juga. Kenapa dah? Kan tadi soalnya tadi Arum itu kelihatan kayak ngabisin tenaga banget nanjaknya, kayak semi berlari malah ke atas. Dia tapi nggak mau. Kok nggak mau sih kayak gitu? Ayo makan dulu, udah biarin, nggak usah dipaksa. Kayak gitu, Yati kan yang maksain. Ya sudah, kalau memang nggak lapar ya sudah gitu, dibiarin aja gitu. Akhirnya terus mereka semua kecuali Arum makan di depan tenda sampai kemudian merasa karena udah kenyang ya udah ngantuk lah mereka. Nah ini yang salah lagi ya, kalau jadi sebetulnya kalau ketika kita nanjak kan sebetulnya kita berkeringat, itu masih ada bulir-bulir keringat di baju kita, kendati kita sudah berhenti mendaki. Nah, bulir-bulir keringat itu sebetulnya masih tinggal di kain baju yang kita kenakan. Itu yang nanti akan mengabsorpsi suhu udara menjadi lebih dingin. Jadi makanya banyak yang menyarankan ketika nyampe di tenda, ganti baju, ganti yang baru yang nggak ada keringatnya. Tapi kan ini kering, enggak, itu sebetulnya kering kan karena kita nggak bisa mengetahui ada bulir-bulir air di dalam kaos gitu. Jadi sebaiknya tetap dicopot, diganti sama kaos yang baru gitu, anget. Semuanya seperti itu, kecuali Udin itu
nggak bawa ini, jadi dia cuma kaos lengan panjang buat si Spala itu, bikinan istilahnya kayak kaos eskul lengan panjang, sama satu lagi itu jaket. Jadi dia wis lah aku nggak pakai kaos gitu, karena dia tuh kan bawa bekal banyak gitu. Tendanya kan dioper-oper antara Udin sama Salim, jadi ya udah dia emang untuk menghemat space si tasnya, dia nggak bawa baju, jadi cuma satu baju sama satu jaket cukup buat dia, karena tadi pas nanjak juga dia nggak pakai jaket, jadi dicopot, dijemur lah di luar, terus dia pakai jaket. Nah Arum ini nggak ganti sama sekali. Arum ganti baju, nggak, kan kamu bawa gitu, nggak apa kayak gitu. Terus dia tidur, ya wis lah kita tidur aja bersepakat, dah nggak ada permasalahan. Jadi problema yang Arum tadi sebutkan kayak nggak mau makan, nggak mau ganti baju, itu tidak dianggap sesuatu yang momok buat 4 orang temannya ini. Ya udah tidur aja, kita tidur. Pas tidur malam terdengar suara randomly ini di tengah-tengah malam, setelah pada kelelahan banget lah boleh dibilang. Malam-malam itu kedengar suara dangdut sama ada suara orang ini ngobrol. Ada suara dangdut sama orang ngobrol di tengah malam. Topik yang bangun, ada apa ya? Terus Topik buka apa namanya, tenda, set liatin ada orang bawa ini dong, toa loudspeaker itu loh. Tapi toa masjid itu lagi jalan, gluk. Terus ya Topik refleks apa, nanyanya bener-bener nanya polos, ini malam-malam ada bapak-bapak bawa toa lewat deket tendanya gitu. Apa? Anten acara nopo Pak kayak gitu. Ada acara apa Pak gitu. Nggih kayak gitu. Iya kayak gitu. Enggak bahasa lah pokoknya. Iya ini ada kayak gitu. Terus bapaknya jalan turun ke bawah ke yang sungai tadi. Ke titik Salim tadi turun nyari air. Terus dia mikir, emangnya kita belum sampai atas banget ya kayak gitu. Perasaan tadi perjalanan udah jauh banget, kok masih ada orang atau penduduk yang bikin acara deket-deket sini gitu. Terus bangunin Salim, Lim apa gitu kan, dengar suara dangdut nggak? Oh iya dengar gitu. Kok ada dangdutan ya kayak gitu. Tadi aku lihat ada bapak bawa toa turun ke situ. Oh ya memper gitu kata Salim. Oh iya pantas, tadi soalnya pas aku ngambil air ada bapak-bapak ngobrol di situ, dua orang gitu. Bapaknya disebutin ciri khasnya yang Salim lihat, tapi nggak sama dengan yang Topik lihat. Nggak, beda orang deh kayaknya. Oh iya berarti emang ada acara. Waduh, berarti kita emang nggak terlalu tinggi dong mendakinya. Kok yang Sindu bilang ini udah cukup, habis itu tinggal satu jalur. Asumsinya kan berarti ini sudah di gunungnya gitu. Kok ini perasaan mendakinya udah agak lama ya? Masa kita masih di sekitaran penduduk sih? Ya nggak tahu ya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah tidur lagi aja Pak. Tapi penasaran juga gitu, soalnya keras musik dangdutnya tuh nggak yang samar-samar, ini keras ini, musik bukan dangdut lah, pokoknya ada semacam keriuhan gitu. Yaudah bangunin yang lain apa, alah nggak usah lah gitu, bangunin aja daripada kenapa-napa. Mungkin ya udah saatnya sekalian toh nanti sebentar lagi kita mendaki ke ngelihat sunrise di puncak. Yaudah bangunin aja. Nah itulah momennya, momen mencekamnya. Pada saat mau ngebangunin semua, Arum nggak ada. Loh, Arum mana? Gitu. Loh, dibangunin nyata. Ya, gitu. Tangi. Gitu. Arum kancamu di. Mana Kak Arum? Loh, nggak tahu gitu. Di sebelahku tadi. Oh, di Apit gitu. Jadi Yati itu paling ujung sana, terus Arum, terus Udin, Topik sama Salim gitu. Jadi kok bisa sih hilang kayak gitu? Terus mana sih? Mungkin pipis kali. Apa Arum berani sih kayak gitu sih Yati, cari kayak gitu kan, kok nggak ada yang ngabarin gitu. Pas dilihat sendal jepitnya ada dong, jadinya kayak ini kalaupun dia kabur dari tenda nyeker berarti. Waduh gimana nih, terus Din bangun, dibangunin semua, 4 orang bangun, angkat nyalain lampu, udah tinggal tendanya, yuk cari mencar gitu. Jadi misah deh dua-dua gitu, misah, yang satu turun ke jalur pendakian, satunya mau naik ke atas gunung. Terus tapi begitu mau naik itu, yang naik itu Topik sama Salim, yang turun itu Udin sama Yati. Pas lagi mau naik, Topik sama Salim nih kayak gini, sebentar, kayaknya nggak mungkin naik deh. Terus kemana? Masa ikut turun? Nggak, ke tempat yang air aja tadi, soalnya bapak-bapaknya itu tadi turun ke situ yang bawa toa. Waduh,
boleh deh dicoba deh, yaudah coba aja yuk, siapa tahu Arum juga penasaran aja gitu. Tapi ini kondisinya si Udin sama Yati udah turun duluan, nyari ke jalur turun gitu ya. Yaudah yuk apa, samperin aja lah ke sana. Wah, turunlah sih, beda ya, jadi kayak turunnya tadi lewat, kalau Udin sama Yati lewat jalur pendakian yang turun posisinya, yang turun arahnya. Kalau Udin sama Salim ini ke jalan kecil setapak, bukan jalan setapak, bukan jalur lah pokoknya itu, tapi ke arah bawah, ke tempat Salim tadi ini ngambil air. Sebagaimana orang yang bawa toa, yang topik lihat turun ke situ, ya udah kita ke situ aja. Tapi ini nggak koordinasi, artinya baik Yati sama Udin nggak dikasih tahu kalau si Topik sama Salim ini ke situ. Dan asumsi mereka taunya ya mereka ke atas gitu. Ini jadi problem juga nanti. Nah, turunlah Salim sama Topik, wah ngejar lewat. Nah, terus ngomong si Salim, nih di sini yakin saya melihat orang bawa duduk di atas batu sini, tapi batunya sekarang nggak ada. Suara penting, nggak penting sekarang, udah sekarang kejar dulu aja. Dan semakin mereka turun ke bawah ke arah sungai, semakin jelas suara riuhnya gitu, rame-ramenya gitu makin terdengar gitu. Turun sampai kemudian beneran ketemu sungai. Nah, Salim langsung berhenti, set gitu kan. Kenapa? Tadi itu sungainya tuh kecil, bukan sungai kayak gini. Ini yang sungai yang dilihat sama Salim, yang Salim ngambil air itu, kecil kayak pipa gitulah, kayak selebar pipa kecil aja sungai yang ngalir gitu, sungai alami gitu ya, diapit batu-batu. Ini kok yang sekarang terbentang sungainya agak lebar dan ada jembatannya. Kok ada jembatannya sih? Nggak lihat kali kamu? Lah, aneh banget ini kayak gitu. Tapi Salim kan tidak, akhirnya fokusnya nggak ke sana karena fokusnya kan nyari Arum kan. Udah ayo cepetan. Siapa tahu di sana Arum. Nyebranglah mereka, nyebrangi jembatan itu. Jembatan kayu, jembatan bambu. Beneran bikinan orang ya. Jadi kayak bener-bener bikinan gitu, bukan alami. Waduh, ini aneh deh kayak gitu. Dan di seberang jembatan jalannya tuh beneran proper. Bukan jalur sempit seperti sebagaimana yang tadi mereka lewati ya sebelumnya ya, ketika mereka turun. Ini beneran jalan proper, cuman ya nanjak ya seperti di pegunungan, jalur pendakian pada umumnya. Cuman ada jalur ya di sini, baru tahu gitu. Di pikiran Topik dan Salim itu begitu. Wah, masuklah mereka melewati jalur itu, ngikutin tuh. Malam-malam itu peristiwanya, mungkin sekitar ya lewat tengah malam lah, jam 1 jam 2an mungkin, nggak tahu. Pokoknya itu setelah dalam kondisi mereka tidur ya, setelah lelat. Jalan ngikutin jalur, makin terdengar suara dan makin terang, jadi makin ada cahaya. Jadi anehnya pas lagi akhirnya pas lagi menuju ke sana itu, tadinya kayak nggak ada orang. Begitu nyampe satu titik itu kayak lapangan, ada kayak perayaan malam gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kayak pasar malam, cuman nggak ada. Kalau pasar malam yang kita kenal kan selalu ada ini loh, kayak yang mini dunia fantasi itu loh, yang ada merry-go-round-nya, ada apa tuh namanya, Ferris wheel-nya. Ini nggak ada, ya cuma kayak pasar cuman terang, cuman cahayanya bukan dari lampu tapi dari obor, ada api-api obor-obor gitu. Terus bingung si Taufik sama Salim, kita berarti emang belum tinggi nih, belum mendaki terlalu tinggi. Terus mereka itu kayak ada narasi di kepala masing-masing bahwa mungkin ini perayaan satu suro di desa sini kayak gitu. Ya nggak ada pikiran apa-apa, cuma mikirnya itu aja. Mungkin ini perayaan satu suro lah di desa sini, di daerah sekitar sini. Gimana nih, feeling mereka kuat mengatakan Arum tuh ada di sini gitu. Yaudah yuk cari yuk kayak gitu. Terus berkeliling gitu kan, mereka mencari, kok orang-orangnya ya beneran ada warung, ada yang menjajakan dagangan. Warungnya tuh semuanya pakai gedek beratap, kayak mungkin pelepah inilah pohon tal gitu. Jadi kayak pohon tal itu ya, inilah pohon-pohon kayak palem-paleman gitu atapnya, dibuat dengan rangka-rangka bambu gitu. Suasananya ramai tapi anehnya adalah setiap orang itu ada kecenderungan dialek yang berbeda. Katakanlah nih, kalau bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa yang semua tuh, kalau di Jogja sama Jawa Timuran piro kayak gitu. Kalau di Jawa Ngapak itu kan pira gitu. Tapi ini lebih beragam lagi. Jadi misalnya ada yang nawar
pironya kan kalau orang Jawa Timur, Jawa Jogja ini kan pironya di o-nya itu di akhiran kata-kata tertentu, tidak selamanya o selalu gitu. Ya ora gitu. Tapi begitu nyebut oro juga. Kok oro sih, aneh kayak gitu. Oh mungkin daerah sini kayak gitu. Oh ya udah biarin, masih diabaikan tuh. Jadi kayak mereka lambat laun seolah-olah memaklumi keanehan. Lagi biasanya ada yang piro, belakangnya o ini pire, ini belakangnya semuanya. Sekelompok orang pas lagi menawar semuanya kalimatnya. Jadi endingnya kok semua kalau huruf vokal sih, terus aneh ya, lucu ya, malah sempat kayak menertawakan gitu si Taufik sama Salim ini. Kok aneh kayak gitu. Terus kalau A agak lazim karena itu daerah mereka, Taufik sama Salim dan semua yang ada di kabupaten itu A ngomongnya ngapak istilahnya. Pira sih kayak gitu. Ini A-nya aneh juga, jadi kayak semuanya tuh mangapnya terlalu lebar. Jadi kayak ngomongnya A tapi A-nya A3 jari, kayak model kalau di foto itu loh. Foto model kalau di foto kan 3 jari A gitu loh. Ini kayak gitu. A-nya lebar-lebar kalau ngomong nang kayak gitu. Jadi sebelah sana sebelah sini O, sebelah sini A. Nanti ada lagi yang U yang paling aneh itu. Jadi kayak mencucu orangnya, monyong-monyong. Kalau ngomong monyong-monyong, ini yang datang di desa kayaknya dari berbagai desa deh ini, yang dialeknya aneh-aneh gitu. Mungkin ya wajar lah kali ya di gunung kayak gitu. Ini mereka belum berdebat loh ini, mereka malah makin memaklumi. Jadi kayak masih terkesima, proyeksi mereka untuk nyari arum pun masih agak bias. Terus mereka barulah menyadari keganjilan, yaitu ketika ngelihat ada satu dagangan. Ini kan areanya kayak pasar ya, katakanlah ada satu kedai kali ya. Pas diliatin lucu, mereka pakai toples katanya. Jadi tetap pakai toples, ada toples plastik biasa dibuka tutupnya itu. Tapi isinya yang aneh. Jadi isinya tuh ulat sagu itu loh, yang nantinya jadi beetle, jadi kayak apa tuh, beetle Hercules itu loh, yang kepik raksasa itu loh, kumbang, yang jadi kayak kumbang itu loh. Nah itu larvanya kumbang, isinya gitu, toples, padahal toples plastik. Cuman toples plastiknya tuh kotor, jadi kayak toples Astor kali ya yang buat lebaran itu, tapi isinya begitu. Kok dagangannya kayak gitu? Terus si Salim kan kaget, kok dagangannya kayak gitu. Si Taufik kayak gini, kayak semacam mencoba memaklumkan lah. Di daerah kita aja kita menggoreng undur-undur gitu. Undur-undur tuh krustasea laut yang jalannya mundur gitu. Jadi kalau banyak lah di pantai selatan, nanti dicari itu bisa digoreng. Kita aja makan begitu. Ya mungkin aneh buat orang sini, orang gunung kalau ngelihat kita makan undur-undur digoreng. Ya tapi kan digoreng. Ini enggak. Ini utuh gitu. Loh itu yang sehat. Terus apa kamu lupa kan waktu pembekalan Sispala, kalau kita tersesat, kita harus nyari kayak semacam pohon yang ambruk. Nanti di batang yang basah itu ketemu tuh biasanya larva-larva beetle tadi, yang larva-larva serangga lah, itu protein. Terus mikir ya juga ya kayak gitu. Ya itu kan justru dapatnya dari sini, orang-orang gunung informasinya. Topik bilangnya kayak gitu. Enggak, Salim, oh ya deh, maklum kali ya. Udah sampai situ tuh masih bisa bertoleransi mereka, meskipun sebetulnya ada perdebatan di hati masing-masing. Dan Taufik sebenarnya itu seperti apa ya, mencoba menenangkan diri justru dengan cara seperti itu, melogikakan apa yang dia lihat, melogikakan keanehan yang dia lihat. Mereka berkeliling masih dengan perasaan kagum, dikelilingi oleh orang-orang berdialek aneh, sampai kemudian dia memberanikan diri. Kita kalau kayak gini nggak ketemu arum nih gitu. Coba nanya aja deh ke orang. Nanya apa nih? Kayak gini aja, nanya aja ini acara apa sih kayak gitu. Ya terus nanya lah sama salah satu penduduk yang bahasanya yang ngapak gitu, sehingga kan lebih akrab gitu. Pak, nun sewu pak, gitu, bahasa Jawa biasa. Ini sih acara apa gitu, nanya si Salim, nanya ke bapak itu. Oh ini ngunduh mantu gitu. Ngunduh mantu itu kayak ya pengantinan acara pernikahan gitu. Ngunduh mantu gitu. Iya ngunduh mantu. Oh siapa pakai ngunduh mantu? Ya sing bau rekso, yang punya tanah ini kayak gitu. Oh gitu. Lelakai ditunjuk lah, nunjuk si bapak itu. Lah itu di sana tuh si pengantinnya di sana, ditunjuk arahnya gitu. Oh yaudah yuk lihat yuk kayak gimana gitu pengantinnya. Pas nyampe ke situ, kaget setengah mati. Perempuannya itu arum.
Arum lagi duduk di pelaminan, sebelahnya ada mas-mas ganteng sekali putih, eh, di ini apa di ada yang ngipasi di kanan kirinya. Kaget setengah mati. Loh, Arum ya gitu kan. Terus Arumnya diem aja. Udah dalam anehnya, mukanya seger, bajunya nggak ganti sama sekali, itu baju yang dipakai dia tidur, nyeker. Terus kan, loh, sebelahnya anehnya lebih aneh lagi, sebelahnya itu pakai pakaian lengkap si pasangannya ini, si pengantin. Kaget langsung. Salim kan langsung, kayak Arum. Si Taufik tuh langsung sadar, ini yang salah, ini ada yang salah gitu. Terus bilang ke Salim, Lim, diam kayak gitu, jangan bereaksi berlebihan gitu. Dipegang aja tangannya, pergelangan tangannya kenceng-kenceng supaya nggak overreacted kan. Kalau bahaya nih, ini udah jelas bukan sewajarnya gitu, udah kita di tempat yang salah gitu. Dari lirikannya doang matanya Taufik sudah berbahasa lah istilahnya, dan langsung di decode message-nya sama si Salim. Oke, aku tahu maksudmu kayak gitu. Jadi langsung diem. Ini gimana nih ngatur supaya Arum keluar dari pelaminan gitu. Itu beneran lagi dipersunting, masa dinikahi bangsa jin berarti kan. Dan Arumnya diem aja. Terus orang-orang tuh ada yang datang. Nah, ini aneh nih. Kalau di pernikahan lazimnya orang datang terus nyalami si siapa namanya pengantinnya itu kan paling banter bawa amplop. Kalau di desa-desa mungkin bawa kadonya ya sesembahan apalah gitu. Ini ada orang yang misalnya bukan sekeluarga, pokoknya serombongan datang, nanti nyalamin si pengantin laki-laki, pengantin perempuan, tapi sambil nyerahin sesuatu. Nah, yang diserahin itu ayam yang udah ini disembelih, jadi nggak ada bulunya. Dipegang itu nanti diterima sama pengantin laki-lakinya, terus ditaruh di belakangnya. Pas dilihat-lihat lagi, di belakang pelaminan itu ada ayam gundul, pokoknya yang udah digunduli, ada macam-macam, termasuk kepala kambing. Kepalanya doang sih. Kayak gitu, kok aneh ya. Yang dibawain ke atas itu, yang dibawain para tamu pernikahan sambil salaman itu kok aneh-aneh bedanya. Terus akhirnya mikir, yuk kita kayak gitu juga sambil gandeng Arum kayak gitu. Sebentar gitu mikir si Taufik. Exit pointnya di mana nih? Jadi kayak ibaratnya ini titik keluarnya di mana nih? Kita tadi berangkat dari masuk ke sini dari mana, terus diliatin tadi, nyariin, itu di situ, muter sekali lagi. Jadi Topik sama Salim ini berkeliling lagi. Jadi aneh ya, ini pelaminan depannya tuh pasar kayak bazar gitu loh. Ya mungkin kalau kita sama sih sekarang juga begitu kan, ada kedai-kedainya kan, ada kedai-kedai itu loh, kedai-kedai yang menjajakan sup, terus ada es krim, bakso, kan juga gitu kalau di pernikahan prasmanan lah istilahnya. Tapi ini bukan, ini bentuknya beneran warung aja pokoknya kayak orang mendirikan warung di depan pelaminan. Terus ya sebagian ada yang nonton, sebagian ada yang ini. Cuman ini kalau pas pernikahan, kalau yang dilihat oleh Salim sama Taufik ini aneh karena nggak ada orang tua pendamping kan, biasanya gitu. Kalau di pelaminan kanan kirinya ya orang tua masing-masing dong. Ini nggak ada, ya cuma ada pengantin itu. Wah, ini muter lagi, si Salim sama Taufik ini nyari, itu jalan keluarnya di sana. Yaudah, sambil bisik-bisik ya kita nanti ini anehnya, ada satu anehnya nih, semoga tidak terlewatkan. Jadi ketika mereka berbisik-bisik berdua, bisik-bisik nih, kayak gitu lah, ngobrol sambil ini nanti gini-gini, misalnya kayak gitu, itu orang-orang malah pada diem ngeliatin. Jadi kalau mereka berdua bisik-bisik, malah orang-orang tuh kayak ngeliatin curiga. Tapi begitu mereka ngobrol biasa dengan suara setinggi orang ngobrol biasa, orang-orang malah diem, orang-orang tidak curiga, orang-orang yang ada di sekitar situ. Akhirnya diputuskan, yaudah kita ngobrol biasa aja. Tapi kan risikonya adalah kedengaran dong, kedengaran misi yang sedang mereka rencanakan, melarikan Arum ini, escaping the bride gini, gimana caranya ya gitu. Terus udah ngobrol biasa aja pakai bahasa Indonesia, karena semua yang ada di situ semuanya bahasa Jawa dan beda dialek. Tadi beda pelafalan A, I, U, E, O-nya itu. Akhirnya mereka ngobrol bahasa Indonesia. Ya sudah kita sekarang begini-begini. Jadi beneran ngomong pakai bahasa Indonesia, tidak ada yang menghiraukan. Kayaknya nggak tahu bahasa Indonesia deh, nggak tahu ya. Pokoknya orang-orang situ kayak nggak tahu bahasa Indonesia, sehingga Salim sama Taufik bisa ngobrol dengan leluasa. Akhirnya mereka merencanakan, yaudah, Pik, kamu nyolong aja toplesnya salah satu warung lah, nanti itu yang dibawa ke atas gitu. Jadi kayak bawa
bawa sesembahannya gitu, bawa sajennya. Nyolong ya bahaya lah, udah nggak apa-apa gitu. Terus cari aja warung yang sepi gitu, nanti saya yang mengalihkan perhatian si penjualnya gitu. Ya udah, akhirnya dengan cara Salim yang maju ke satu warung, akhirnya diputuskan tuh warung itu sepi gitu. Pas lagi di warung sepi, ditarik tangannya sama Topik, jangan yang sepi, justru yang rame, yang lagi chaos gitu. Oh iya juga ya. Nah rencananya kan gitu, Salim ngomong mengalihkan perhatian, Topik nyolong. Niatnya sesederhana itu gitu, dan itu di situ ada macam-macam, termasuk yang dijual tuh ada buah yang mereka nggak pernah lihat. Kemungkinan besar katanya belakangan diketahui itu kolang-kaling, tapi kolang-kaling dijual mentah masa, jadi kayak belum jadi kolang-kaling yang es itu, belum dikupas, masih kolang-kaling yang bentuknya masih tandan kolang-kaling itu digantung. Terus pas lagi di warung yang chaos, tadinya kan cuma Salim mau ngajak ngobrol, Topik ngambil, ini ternyata tidak perlu. Jadi pas saking chaosnya, Topik langsung ngambil, nggak ketahuan beneran, yang diambil toples isinya belatung tadi, larva sagu itu. Diambil, kan banyak yang menjajakan barang yang sama, diambil lah sama Taufik, nih dapat langsung. Nggak dipedulikan sama yang punya warung, nggak dipedulikan sama pembeli yang lagi chaos membeli. Jadi beneran chaos banget, saking chaosnya kondisi, sehingga Taufik ngambil pun nggak perlu nggak perlu pakai decoys atau pengalih, nggak, langsung aja diambil. Yuk langsung ke pelaminan, jangan pakai lama. Langsung mereka lanjut ke atas. Pas baru mau salaman, si pengantin laki-lakinya berdiri, nggak curiga sama sekali. Selamat pak, gitu kan. Kayak nyerahin sesuatu dulu, belum ngomong, nyerahin sesuatu, toplesnya terus diambil, nggak curiga sama sekali. Terus salaman dingin setengah mati si pengantin laki-lakinya. Anehnya nggak curiga, ngeliatin Topik sama Salim dengan pakaian pendaki itu ya biasa-biasa aja, nggak terus langsung curiga gitu matanya gimana, cuman matanya emang dingin. Satu yang membedakan mungkin ya, dengan mereka berinteraksi sedekat itu, Salim bilang kalau mata manusia itu ada pantulannya. Kalau kita lagi ngeliat lilin, ya pantulan lilin itu ada di mata kita. Tapi yang dilihat sama Salim ketika melihat si pengantin laki-lakinya, matanya yang hitam, bagian hitam yang bulatan hitam doang, nggak ada pantulan apa-apa. Padahal di seberang mereka ada pasar yang penuh cahaya obor, nggak ada pantulan sama sekali, ngeliatin hitam aja. Itu langsung merinding sekujur badan. Pas salaman itu beneran dingin, kok dingin banget. Nah pas lagi mau disalim arum, nggak pakai lama, ditarik langsung set gitu. Ditariklah tangan si Arum ini sama si Salim sama Topik barengan gitu. Disangkanya, nah ini jauh lebih mengerikan sih ini. Jadi disangkanya kan, kalau ini asumsikan kita sedang berada di dunia manusia deh, kita salaman sama pengantin perempuan, terus pengantin perempuannya kita tarik kabur gitu, kan pasti orang langsung pada panik, wah, apalah ya, ricuh gitu ya. Ini enggak, Arum ditarik itu, ayo Arum cepetan lari, langsung Arumnya ya kayak sadar gitu, terus ditarik lari ngelewatin pasar. Semua orang didiemin, si pengantin laki-lakinya aja diem sambil ngelihat ke belakang. Si Salim, pengantin laki-lakinya diem aja, berdiri diem, nggak senyum, nggak apa, nggak marah, nggak apa, diem ngeliatin mereka lari meninggalkan arena. Dan semua orang yang ada di seluruh arena itu ya diem ngeliatin mereka kabur, lari panik itu, meninggalkan area itu, meninggalkan pasar itu, meninggalkan pelaminan, lari. Dan itu ada iringan musik ya. Indikasinya adalah mereka melewati jalur, nggak ngeliatin ke belakang. Si Salim itu ngeliat ke belakang pas masih ada di lokasi. Akhirnya lari terus, jangan lihat ke belakang kayak gitu. Salim di belakang sendiri, Arum di tengah, Topik memimpin. Indikasinya adalah suara keriuhannya itu makin hilang. Bukan suara keriuhan, suara dangdutnya, musiknya lah. Tidak diperjelas sih musiknya, mungkin katakanlah dangdut koplo kali ya. Pokoknya nggak kedengeran, lama-lama hilang, jalurnya menurun. Nah, jembatan yang mereka tadi lewati nggak ada, dan benar seperti yang Salim lihat, itu isinya kalinya kecil. Ya bukan orang dilompati sekali lompatan, tapi pas lagi mau nyampe melewati kali itu, Arum langsung teriak, nggak mau, aku mau di sini. Jadi pakai bahasa bahasa ngapak, Jawa ngapak, mau, aku mau Bali, mau kayak gitu, menolak. Rom, ayo. Itu badannya jadi berat.
itu gila sampai kok nggak bisa ditarik, mau ditarik Arum nggak bisa ditarik, padahal badannya kecil, Arum itu kecil badannya. Saling memotopik ini 2 tangan loh, laki-laki yang bahkan tadi mereka mengangkat tenda gitu, maksudnya bawa carrier tenda gitu, ditarik badannya Arum nggak kuat, nggak mau, dia nggak mau, si apa namanya, Arum ini nggak mau, di apa ya, dibujuk lah, tetap kayak gitu, nggak mau pulang, mau balik gitu, iki rumahku nggak mau, kakinya menjejak nyeker kan, itu kondisi dingin. Terus Salim teriak minta tolong, jadi tolong kayak gitu kan. Wah, dia beneran di hutan, sebenarnya useless kali ya berteriak-teriak di hutan gitu, tolong gitu kan. Pas lagi kayak gitu, dia ngelihat ke seberang kali kecil tadi dong. Di seberang kali kecil itu berjejer orang, yang paling deket sama kali itu si pengantin laki-lakinya diem ngeliatin Salim, Taufik lagi menarik Arum. Jadi si Arum itu ngelihatnya ke arah seberang kali itu, ngelihat si orang yang tadi di pelaminan. Mereka berdiri loh, diem semuanya, pakaiannya harus dideskripsikan sih pakaiannya, mungkin pakaian zaman kuno kali ya. Pokoknya berdiri semuanya di tepi, di seberang kali kecil itu. Jadi ada kayak semacam ya menanjak nantinya, ya pokoknya bukit lah penuh semak belukar. Mereka berdiri di situ ngeliatin semuanya. Kalau diperhatikan lagi sampai belakang sana itu orang berdiri diem ngeliatin kayak gitu. Ini bayangin malam-malam kayak gitu, apa ada penampakan gitu, orangnya semuanya sama, mata mereka hitam, nggak ada pantulan cahaya, apalagi ini kan kondisi gelap, jadi mereka semi siluet gitu. Si Salim ngeliatin, Topik nggak tahu lihat apa nggak, pokoknya Salim ngeliatin, langsung nunduk sambil merem sambil tolong. Terus Topik dengan refleks membaca bacaan Islami, jadi kayak berdoa, entah pokoknya semua surat disebut kali ya, mungkin termasuk doa-doa semua disebut, doa mau makan juga kali ya, pokoknya disebutin aja. Pokoknya dia merapal semua ayat kursi apa sambil narik Arum gitu. Kebetulan dia juga dulunya pondokan kan, dari MTS ya masih kecilnya, jadinya udah apal doa-doa tolak setan kali ya. Udah sambil teriak-teriak kayak si Salim teriak-teriak, Topik berdoa, Arum kesurupan kan berarti. Barulah turun, ada suara langkah dari atas. Ternyata ada Udin sama Yati, dan ada Sindu. Ternyata mereka sampai bawah. Ternyata tadi mereka turun sampai bawah. Sindu datang terus Sindunya itu bawa sapu lidi, sapu buat nyapu latar itu loh, menyapu halaman. Jadi bawa sapu lidi tapi yang udah dekil gitu loh. Terus hus kayak gitu, dia langsung turun, nggak ngurusin Arum, langsung ke pinggir kali terus langsung di hus kayak gitu, digusa-gusa. Nah ini nanti dicetak di bawah ya, itu kayak gitu berteriak Sindu itu teriak hus kayak gitu kan. Yang dilihat Salim, orang-orangnya tuh menghilang tapi kayak jadi asap, jadi kabut gitu loh. Kayak gitu. Setelah si Sindu ini ngibasin sapu lidinya gitu, terus Arum masih teriak-teriak sama Sindu, terus pegang, angkat kakinya, naikin dulu kayak gitu. Udin yang bantuin, laki-laki langsung bantuin. Si Yati ini yang tadi panik ngeliatin ke seberang tuh langsung membekap mulutnya, jadi kayak ngeliat sesuatu gitu loh. Nah nanti di belakang nih diceritain. Terus akhirnya mereka bawa naik, terus masak air. Oh ya tadi air yang di ketel tuh masih ada, jadi kayak bekas air gitu, dipanasin lagi, disiram kakinya Arum tuh. Terakhirnya pakai air yang agak mendidih. Ini kondisinya Arum masih berontak-berontak loh ya, masih teriak-teriak, disiram airnya pakai air panas kali ya. Terus baru Arum mulai mereda. Tidak perlu menunggu lama, nggak ada sunrise-an, langsung packing kayak gitu, langsung ditingkesi, tendanya diberesin, di packing. Arum dibopong sama Sindu turun. Wadah, itu meninggalkan arena pembantaian, arena yang mencekam secepat itu. Karena ngeri nih kalau ada apa-apa lagi, karena bisa jadi itu nyebrang mereka yang di sana, nyebrang kalinya, tapi mereka nggak nyebrang, padahal aliran kalinya kecil. Udah sampai turun, terus ibunya langsung kan habis diomongi, ya udah dibilangin ya gitu kan, terus udah sampai ditangani dulu. Sindu langsung pergi ngurus sayur sama pupuk, sisanya dihandle oleh bapaknya Sindu sama ya itu bulenya si Taufik itu dihandle. Semuanya diurusi, Arum dikomuli, dikasih selimut,
dikasih minuman hangat. Begitu sadar barulah mereka berdiskusi, ngapain tadi kayak gitu, kok bisa, kan udah dibilangin malam satu suro, si ibunya tuh masih minta si suaminya bertanggung jawab tuh, bapak tadi mengizinkan sih, udah yang penting selamat kayak gitu. Untung nggak jadi ikut ke alam sana kayak gitu. Ternyata abis agak sadar nih ya, kayaknya agak siangan gitu. Ini masih hari Minggunya, jadi Minggunya agak siangan. Setelah udah lemas itu, dalam kondisi lemas, Arum ditanya, Arum bilang kayak gini, tadi begitu nyampe, kemarin begitu saya nyampe, kita semua sampai di rumah ini, aku tuh dipanggil-panggil gitu, dipanggil-panggil dari seberang gunung, Rum sini kayak gitu. Ada yang bilangin, siapa yang manggil ya gitu, tapi kok beneran dari gunung datangnya. Pas pendakian Arum mulai cemas, makanya kayak yang manggil-manggil, akhirnya datang juga Arum akhirnya gitu. Jadi kayak ada yang suara laki-laki perempuan yang kayak menyambut gitu. Apa ya, mungkin kalau kita ya alhamdulillah datang juga anaknya kayak gitu loh mungkin. Jadi kayak Arum datang juga gitu. Makanya dia makin naik ke atas, dia makin merasa dipanggil, ayo sini kayak gitu. Dan itu alasan, dan dia dibikin kayaknya si hantunya, makhluk sana itu mencoba membuat Arum itu makin satu resonansi dengan mereka dengan cara membuat Arum tidak mau makan. Jadi kondisi tubuhnya kan makin drop dan tidak mau minum bahkan. Jadi drop, tidak mau ganti baju, sehingga dia mungkin bisa jadi hipotermia. Jadi kayak makin turun, makanya dia bisa satu resonansi, satu gelombang, sehingga bisa terbujuk untuk bisa ini. Dan setelah diceritain, ditanya kan, kamu tuh gimana peristiwanya kok bisa hilang tiba-tiba? Nggak tahu, beneran nggak ingat. Pokoknya yang dia tahu ya, dia bangun-bangun ya pas si Topik sama Salim itu narik tangannya. Dan anehnya waktu Arum, aku nggak ngelihat ada pesta yang pasar seperti yang kamu ceritakan, Pik, kayak gitu. Si Arum bilang, aku ngeliatnya ya hutan biasa, aku lagi duduk di tengah hutan kayak gitu. Waktu kalian tarik ya kayak mungkin sleepwalking lah istilahnya. Arum rasanya aku kayaknya sleepwalking deh, bukan apa ya, bukan lagi dipersunting oleh jin apa nggak ada tuh. Dia udah berdiri aja biasa, langsung ditarik ya aku lari-lari aja. Cuman begitu nyebrang kali barulah aku kayak punya perasaan ini rumahku gitu. Aku tadi disambut di sana. Jadi pas lagi di pelaminan tadi Arum malah nggak ngerasa apa-apa, tapi begitu dia nyebrang kali kecil yang dia mau balik ke tenda itu, malah baru ada perasaan aku nggak mau pulang. Jadi rumahku aku rasanya di sana kayak gitu. Udah abis ini nunggu dulu kata bapaknya si Sindu, nanti ada kiai istilahnya kayak di ru'yah gitu lah. Terus akhirnya kepulangan mereka ditunda, nunggu Pak Kiai ini, Ustadz lah, Kiai mungkin. Pokoknya terus dimandikan. Arum tuh dimandiin full gitu, dimandiin ngilangin, kalau bahasa Jawa sawannya dihilangin sawannya hilang. Udah ngalir kayak gitu, terus suruh pada sholat baru mereka pulang. Nah di perjalanan baru si Yati ini ngamuk-ngamuk ke Salim sama Taufik ya, kirain bakal nyari di atas kita, tadi panik, saking paniknya udah turun ngambil Sindu itu, terus naik lagi ke tenda, nggak ketemu, naik lagi ke atas bahkan sampai ke puncak. Jadi mereka Sindu, Yati sama Udin ini sampai puncak loh, udah sampai puncak duluan. Baru kemudian kayaknya nggak di puncak, pas lagi turun baru balik ke tenda terdengar teriakan si Salim itu. Nah baru mereka datang. Nah si Yati sama Udin terus cerita, gara-gara si Salim tuh ngomong, tadi ya waktu Arum kesurupan itu di seberang kali tuh berdiri semua lo jinnya kayak gitu yang tadi mempersunting Arum. Hah? Jin? Kayak apa sosoknya? Ya orang kayak gitu kata Salim. Si Udin kan heran, kayak apa sosoknya? Orang. Topik aja ngelihat. Jadi aku nggak lihat kayak gitu. Topik nggak lihat sama sekali. Si Salim melihat orang-orang berjejeran, tapi Udin sama Yati lihatnya anjing satu. Ada anjing hitam satu di seberang kali. Anjingnya gede. Jadi sampai aduh, anjing hitam bulunya tuh nempel, bukan bulu yang berkibar gitu kan. Ada anjing jenis husky kali ya. Ini enggak, anjing kampung biasa yang kulitnya nempel, cuman hitam gede. Kok ada anjing gede banget kayak gitu. Kok Arum teriak-teriak, apa yang Arum takut sama ini. Jadi kan Udin sama Yati nggak tahu duduk permasalahan. Nah cuman Sindu kayaknya udah tahu deh, udah hafal gitu. Pokoknya begitu dibawa ke itu, Sindu kayak benar-benar kayak udah terbiasa sekali itu menangani permasalahan ini. Jadi udah langsung bawa dulu, dipanasin kakinya, baru kemudian turun mereka. Itu sampai mereka berlima pulang nggak ketemu Sindu lagi. Jadi Sindu tuh masih dibawa jujuk sayuran, ngantar sayuran.
baru nanti bawa pupuk, tapi itu di waktu yang berbeda. Mereka pulang lebih dulu, akhirnya pulang. Nah udah, itu kalau nggak diru'yah mungkin Arum masih terngiang-ngiang untuk pulang ke gunung itu lagi. Terus akhirnya itu yang pertama dan terakhir, that's it. Habis itu tidak ada lagi pendakianan si Arum ini, karena juga bukan anak Sispa Alah kan. Ya itulah akibat dari ini ya, istilahnya tidak adanya persiapan yang matang dan melakukan pantangan mungkin. Jadi udah dibilangin jangan kalau malam satu suro, ya sudah nurut aja gitu, karena kan kita tidak tahu ya, orang situ aja katanya nggak berani gitu nanjak gitu, apalagi ini gitu. Ya begitulah, alhamdulillahnya semua aman-aman aja. Cerita ini udah berjeda sekian puluh tahun yang lalu kali ya, udah lama banget, tapi masih tetap membekas lah istilahnya. Dan kita tidak pernah tahu ada sesuatu di alam seberang sana yang banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Itu saja, terima kasih 1 jam lebih. Terima kasih juga sudah menonton proses pembuatan webtoon Kemala, dan nantikan penayangan Kemala pada waktu yang akan diumumkan nanti oleh autor. Terima kasih, saya selaku autor Kemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.